Iya, jadi bukan hanya semua diarahkan ke sini tembaknya. Iya. Iya kan? Betul, iya, betul. semua ngarahkan ke sini seolah semua nanya mau Cak NU Lulu juga backgroundnya itu. Iya. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tamu spesial kita adalah pasangan calon gubernur Jawa Timur, yaitu Putri Risma Harini dan Syahrul Azhar Asumta atau biasa disapa Gusan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam. Selamat datang lagi di Surabaya. Ini pasti banyak cerita menarik ini, karena media itu kan banyak ceritanya Bu. Jadi di kesempatan kali ini mudah-mudahan Bu Risma bisa istilahnya menjawab semua pertanyaan masyarakat atau warga Jawa Timur. Ya, yang pertama mungkin diawali dengan mengapa kok tiba-tiba Ibu mau dicalonkan menjadi calon gubernur Jawa Timur. Istilahnya warga Jawa Timur ini minute by minute, last minute istilahnya. Monggo Bu Risma. Ya. Saya juga nggak ngerti ya, pokoknya malam itu ditelepon, saya suruh ke Jawa Timur, saya sampaikan, terus saya sama siapa? Saya belum tahu Bu ya pasangannya waktu belum itu. Okay. jam, saya sama siapa kalau saya pulang, terus saya sama siapa? Saya bilang, tiba-tiba jam 8:30 apa jam 9 ya? 8:30 saya dapat ditelepon dari Pak Sekjen, Pak Asto. Mbak, ini Ibu sudah setuju ini pasangannya Mbak Risma. Ini cerita tentang Gusannya gitu. Saya dikasih CV-nya Gusan, kemudian nomor teleponnya ini Mbak Risma telepon aja sama Gusan dulu. Itu terus saya telepon Gusan. Leres ta Bu niki jarene ngono. Saya bilang, Gus kayaknya aku enggak pernah bohong deh gitu. Ya saya enggak tahu apa gitu yang menyebabkan ya. Terus terang karena kan waktunya mepet dan itu sudah jam 8:30 gitu loh. Habis itu ternyata Gusan ditelepon juga ya sama Pak Sekjen ya. Setelah Ibu hampir selisih 15 menit. Nah, Gusan, ini kan semua orang tahu bahwa Gusan sebelumnya adalah salah satu tim sukses dari Bu Kofifa. Ketika istilahnya dipinang ya ini ya, perempuan meminang laki-laki sih. Seperti apa Gusan ketika tiba-tiba tahu Bu Risma dipasangkan atau Gusan dipasangkan dengan Bu Risma? Ya karena mungkin aura Bu Rismanya ya yang membuat ini bisa jadi jawaban bagi masyarakat Jawa Timur gitu kan. Jadi saya melihat Bu Risma adalah the right moment in the right time gitu kan, wanita yang tepat di saat yang tepat untuk Jawa Timur gitu. Dan saya melihat ini saya kira kesempatan untuk kita berpartisipasi secara nyata di masyarakat dengan memegang sebuah regulasi yang kira-kira bisa dirasakan betul oleh masyarakat gitu. Saya pikir ini momentum lah gitu. Nah, ini kan Gusan ini kan backgroundnya akademisi juga, pondok juga, siapa yang nggak tahu atau kenal Gusan, lahir dari lingkungan pesantren. Nah, seperti apa sih Jawa Timur itu sebenarnya kalau di mata Gusan? Saya kira Jawa Timur ini unik ya dengan berbagai etnis yang ada dan juga kultur yang ada. Dengan dominasi merah dan hijau, maka Bu Risma selalu mengatakan bahwa kita ini pasangan semongko. Iya. Luarnya hijau, dalamnya merah gitu ya. Untuk nanti jangan-jangan nanti berikutnya ada pasangan skop gitu kan. Ya, jadi saya kira perpaduan antara teman-teman yang religius dan juga abangan dan juga pendidikan juga di sini maju, dan kita punya UNER, kita punya resources yang sangat bagus sekali. Artinya begini, tinggal diklik aja dengan dirijen yang bagus, maka saya kira Jawa Timur bisa jauh lebih melesat daripada sekarang. Luar biasa. Nah, Bu Risma, ini kan Bu Risma dulu kan dari regional istilahnya, dari kota Surabaya, terus ke nasional, jadi Menteri Sosial, terus sekarang ke Pemprov atau wilayah Jawa Timur. Ini kira-kira program apa yang dibawa Bu Risma nantinya setelah terpilih atau menjadi
Gubernur Jawa Timur? Sebetulnya saya kan Menteri Sosial yang menangani masalah yang ya yang enggak Nggak ditangani Nggak, orang lain. Atau yang nggak orang mampu? lain nggak mau Lah, menangani, kadang harus mampu nangani ya. orang kusta, Betul. orang nangani orang disabel, nangani orang gila gitu kan. Nah, saya berangkatnya selalu bekerja, saya berangkat dari data. Nah, pada suatu saat kan saya diundang oleh Asosiasi Dokter Mata se-Indonesia. Saat itu ketua asosiasi itu karena Perdami. Itu sering beliaunya tuh anggota Perdami itu, misalkan saya operasi di Pulau Buru, saya operasi di Ambon, di Pulau G Besar, di Tanimbar, kemudian di Aceh, itu beliau selalu ngajak Perdami itu, anggota Perdami itu untuk ikut ngoperasi di sana gitu. Nah, suatu saat kami diundang, mereka ada kayak semacam mungkin ulang tahun ya, saat itu ulang tahun, memperingati ulang tahun Perdami di Makassar. Nah, disebutkan data bahwa kebutaan Indonesia itu tertinggi di dunia, nomor urut 2. Nah, ternyata di Indonesia itu di Jawa Timur gitu. Nah, terus kemudian tapi itu jauh, berapa tahun lalu, 1 tahun lalu kali. Nah, terus kemudian saya cuma jadi menteri 3 tahun, baru 3 tahun. Nah, kemudian setelah itu saya cek lagi, ternyata saya juga nangani kusta, karena kemudian saya lihat saat operasi itu kok ternyata banyak kusta. Di Indonesia masih banyak, Bu ya? Banyak. Di bagian mananya Indonesia itu, Bu? Banyak. Banyak ya? Dan ternyata di Indonesia yang tertinggi juga Jawa Timur. Jawa Timur, Bu? Iya. Saya baru dengar juga ya. Iya, saya juga enggak tahu. Makanya tadi saya katakan, begitu saya ketemu sama Gus Gan menyampaikan, Bu, kita pernah ketemu di mana, Gus? Di Mekah katanya. Kok di Mekah? Saya bilang, waktu wawancara itu loh, Bu. Saya diwawancarai Gus Gan di Mekah. Oh. 2 tahun lalu saya naik haji, Gus Gan ada di sana, ketemu. Saya nggak ingat setelah ya? itu. Nah, terus Gus, ini berat loh, Gus. Ya saya ngomong gitu, ini berat. Terus banyak juga pekerja migran ilegal. Iya. Yang kemarin beberapa kali itu kan saya juga nangani pekerja migran, terutama yang ilegal gitu, yang sakit, yang anaknya di sana terlantar, itu saya nangani. Nah, Kemensos yang nangani. Nah, itu kerjasama dengan itu juga banyak, dari kemarin hampir 50%-nya dari Jawa Timur. Nah, karena itu kita nggak bisa, ada yang memang harus kita engineering, menciptakan lapangan-lapangan kerja baru supaya mereka tidak tertarik untuk bekerja yang tidak sesuai dengan makomnya gitu, bukan nggak ada izinnya, nggak ada itunya kan, kayak ilegal gitu ya. Sewaktu-waktu mereka bisa diusir. Bahkan mereka saya ngomong, ini gimana? Bu, kami sudah kapok, kami di penjara kemarin gitu. Jadi seperti itu. Terus ya udah ayo ikut kita latihan gitu. Saya ajari pengennya apa, mereka ada yang potong rambut, ada yang jadi chef, ada macam-macam. Ada yang jahit gitu-gitu. Nah, itu. Nah, kemudian juga masalah pendidikan. Seringkali kan kita ngomong bahwa misalkan saya orang pemerintahan atau umarok lah ya, umarok. Orang pemerintahan, seringkali yang dipikirkan itu, oh ya itu hanya sekolah negeri. Padahal support dari pendidikan di Jawa Timur itu terbesar justru masalah di pondok pesantren, madrasah itu besar sekali. Jumlahnya besar sekali. Nah, itu kan kadang kita mereka memang tapi kemarin saya bertemu dengan, waktu saya ngikut acara di Terong Gosong di Mojokerto, mereka banyak nyampaikan kayak infrastruktur, air bersih dan sebagainya. Kita juga sebelumnya ini nggak ada rencana Jawa Timur. Betul. Tapi saya bantu seluruh Indonesia juga gitu. Ada beberapa pondok yang sudah kita bantu untuk air bersih, bahkan ada di mana saya lupa, itu kita bantu pemberdayaan juga, untuk sepatu sama kalau nggak salah sayur-sayuran hidroponik mereka mintanya. Nah ya Gus Han, ini bicara soal pondok pesantren ya. Ini Jawa Timur kan dikenal sebagai istilahnya sentral pondok pesantren, apalagi di Jombang ada 200 lebih lah pondok pesantren di Jombang. Apa sebenarnya
problem yang dialami atau kesulitan-kesulitan apa yang dialami pondok pesantren? Karena Gusan sendiri kan sebagai akademias juga berdekatan atau setiap hari bertemu orang-orang pesantren. Monggo Saya Gusan. lebih concern kepada link and match ya antara lulusan pesantren dengan dunia kerja yang selama ini masih belum match. Gitu. Jadi ilmu yang didapat oleh para santri-santri ini apabila tidak dikuati dibarengi dengan kemampuan dia eksis dalam kehidupan sehari-hari, maka dia tidak ada kesempatan untuk menyebarkan informasi atau ilmu tersebut. Maka perlu kita berikan semacam empowering kepada mereka bahwa ada pemerintah hadir kepada para santri-santri ini bukan hanya memiliki kemampuan dalam berdakwah, tetapi juga memiliki kemampuan bagaimana dia bisa eksis dan juga bisa bisa hidup layak di dalam dunia. Sehingga ketika dia sudah hidup mapan, dia masih ada waktu luang untuk bisa menyebarkan ilmunya. Nah, sementara kalau misalnya dia hidupnya pas-pasan, kerjanya harus jam-jam dan sebagainya, nggak ada kesempatan. Sayang mereka ngajarin belajar bertahun-tahun, tapi ilmunya nggak diserap oleh masyarakat yang lain gitu. Maka perlu ada semacam kayak empowering lah kepada para santri. Ya, mungkin Bu Risma, sebenarnya problem apa sih yang mendasar di Jawa Timur ini? Ya. Ketika Ibu menjadi Mensos. Ya, menurut saya tingkat kesejahteraan ya. Tingkat kesejahteraan itu disupport dari pendidikan, disupport dari keterkaitannya dengan sekarang sudah nggak bisa lagi kalau misalkan ngomong nelayan kenapa nggak bisa bergerak? Ya kan nggak bisa lagi, sekarang semua sudah menggunakan teknologi. Ya itu nggak bisa lagi kalau kita nggak menggunakan itu, karena kita akan kalah dengan nelayan-nelayan. Padahal kekayaan lautan kita cukup besar. Nah kemudian juga petani, seringkali kemudian saat panen harga jatuh. Nah gimana kemudian kita bisa mentreatment mereka supaya saat panen mereka tetap dapat harga yang stabil gitu, sehingga pasca panennya itu yang harus kita perhatikan juga, bukan saat kita memproduksi saja kemudian setelah produksi keluar marketnya bingung gitu, sehingga kemudian tidak terserap pasar, sehingga kemudian jatuh harganya. Nah karena itu pasca panen tadi nelayan juga pasca panen supaya mereka bisa jaga, karena kalau supply dan demand, supply-nya besar, demand-nya tetap stabil, padahal supply-nya naik, itu pasti harga akan jatuh gitu. Nah, karena itu kemudian harus ada keseimbangan itu, pemikiran cara-cara bagaimana engineering pasca panen ini, itu yang utama. Sahabat Memorandum TV tadi luar biasa ya Gusan memaparkan bagaimana lulusan pondok pesantren ini bisa istilahnya turut membangun khususnya di Jawa Timur, dan Bu Risma juga tadi mencarikan beberapa solusi pasca panen tadi. Solusi terbaik sebenarnya seperti apa sih Bu menurut pandangan Ibu Risma? Sebetulnya pasar kita cukup besar. Ya. Jadi kalau ngomong sekarang kalau menggunakan teknologi aja Mas, podcast ini bisa nyampe ke Papua. Ya kan, semua orang Papua bisa lihat. Artinya sebetulnya kalau itu bisa nelayan kita, petani kita bisa kita ajarkan dengan penggunaan teknologi. Mereka pemasarannya bukan hanya ke seseorang saja, tapi mereka bisa nyebarkan pasarnya kemana-mana gitu. Itu dari sisi marketingnya. Tapi dari sisi pengolahannya kita bahkan bisa masuk. Kenapa? Karena 280 juta penduduk Indonesia itu pasar sebetulnya. Itu semua butuh makan, semua butuh pakaian, semua butuh rumah, semua artinya itu pasar begitu. Iya, Gusan ini melanjutkan lagi tadi belum sempat kayaknya belum puas ini kayaknya warga masyarakat ini. Gusan juga kan backgroundnya juga kesehatan juga, magister kesehatan ini, luar biasa ini. Itu katanya salah satu alasan Bu Mega milih katanya. Iya. Ini kan banyak sekali istilahnya komplain terhadap fasilitas pemerintahan. Nah, pandangan Gusan ini seperti apa sih di Jawa Timur ini, Vaskes itu sendiri? Ya memang salah satu indikasi indeks pembangunan manusia itu kan diantaranya adalah kemudahan akses kesehatan. Betul, Gusan. Nah sementara
akses kesehatan kita ini kayaknya masih belum sampai nyentuh ke bawah dan juga tidak adanya pemerataan dari tenaga kesehatan yang ada. Buktinya ada titik kulminasi sekolah-sekolah tinggi dan juga diploma kebidanan dan keperawatan karena tidak ada daya serap yang merata di dalam desa-desa. Mestinya masing-masing desa itu sudah harus ada bidan dan juga perawat yang ada di desa. Itu sudah ada di beberapa kabupaten yang sudah maju, tapi mereka nggak mau untuk di desa-desa yang terpencil. Nah, maka itu harus kemerataan. Jadi tidak ada kesempatan para masyarakat itu untuk kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Betul. Selama ini puskesmas kan dikesankan hanya pusing-pusing dan kesel dan masuk angin. Puskesmas, pusing-pusing kesel masuk angin. Sehingga kalau sakit-sakit yang lain nggak percaya. Agak kurang percaya, ya. Gitu. Maka perlu penambahan fasilitas dan kehadiran dokter-dokter spesialis masuk di level puskesmas. Nah, ini korelasinya kan kembali lagi ke Bu Risma yang mantan Menteri Sosial ini, Bu. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain Jawa Timur seperti apa sih, Bu? Ibu kan sudah pernah ke Papua yang penuh dengan KKB ceritanya kan dengan anak-anak. Iya, serem-serem. Bisa dibagi, Bu, mungkin nanti masyarakat Jawa Timur lebih tahu sih. Saya pernah ke suatu pulau itu berbatasan dengan Tawau. Ya. Jadi kita harus naik kapal 19 jam. 19 jam, Bu? Iya. Sampai di Mekah itu, Bu? Iya, itu pulau kecil gitu. Dia ikut kabupaten, bukan Biak, sampingnya Biak. Saya lupa kabupaten namanya. Dekatnya Yapen itu, ya? Masih enggak, atas ke ya, atas. Nah, terus di situ ada hanya seorang perawat. Sendiri dia. Akhirnya kemudian saya tawar. Saya sebelum ke sana kan saya cek mereka butuh apa saja. Terus satu saat dia mengajak saya masuk ke kamar. Ibu masuk aja ke kamar. Dia tinggal dengan kayak puskesmas itu. Tapi puskesmasnya tuh lantainya udah roboh kan, rumahnya panggung. Udah jeblok. Hati-hati Bu, minggir gini. Jadi saya lewat pinggir gitu supaya nggak jatuh gitu. Dia, masuk Bu, masuk gitu. Di situ nggak ada sama sekali fasilitas. Bahkan saya bingung, tikar aja nggak ada. Jadi di atas papan itu ya dia tidur di situ. Kemudian tidak ada bahkan listrik. Saya bawakan solar home system. Jadi udah Bu, Mbak tak kasih ini untuk operasi alat operasi kan saya kasih untuk disinfektan, bukan disinfektan, untuk alat-alat itu untuk sterilisasi kan saya bawain itu. Tapi kan nggak ada listriknya, jadi saya bawa solar home system itu untuk bantu dia operasionalkan puskesmas itu. Sebetulnya kalau kita memang mungkin dokter ya tetap manusia pengennya kan bekerja yang yang dekat dengan rumah dan sebagainya. Tapi kan bisa misalkan sometimes dia datang sewaktu-waktu dia datang di puskesmas ini, kemudian dia melakukan itu sehingga mungkin seminggu sekali untuk yang sakit spesialis seminggu sekali spesialis saya pikir bisa itu asal ya difasilitasi insentifnya begitu kan. Nggak bisa terus suruh datang, nggak ada insentifnya gitu. Jadi saya bahkan di beberapa tempat di Papua itu ngasih insentif. Jadi Menteri Sosial ngasih insentif guru-guru sama perawat. Saya lihat waktu berangkatin mereka ke atas itu ke gunung, kok pakai sendal jepit gitu kan. Akhirnya saya udah belikan sepatu, training, saya fasilitasi sleeping bag, kemudian kasur, saya fasilitasi solar home system tiap orang gitu. Karena kalau dengar cerita Bu Risma kok jadi Menteri Sosial nggak ada seneng-senengnya Bu ya? Saya juga sampai lah kaget kalau Mas Ri ngomong Menteri Sosial, saya bla gini karena saya nggak ngerasa Menteri Sosial, nggak ada saya kerja jadi kaget itu. Kadang siapa yang Menteri Sosial gitu, kadang terpikir gitu malah kaget Menteri Sosial gitu. Saya harus padahal jabatan Menteri Bu. Ada itu, ya memang yang ditangani seperti itu. Makanya saya kemarin sempat diperiksakan kesehatan itu kan nunggu gitu kan, nunggu ini antri. Saya ngomong Gusan,
aku ini kalau 1 jam bisa nolong 5 orang paling. Saya bilang itu, kalau aku nunggu di sini ini kan aku nggak berarti hidupku gitu, nunggu antri gitu. Iya, Jadi seperti itu. Wasting time. Nah ini Gusan, ini pertanyaan yang agak apa ya istilahnya, nyerempet-nyerempet sedikit lah. Saya lempar ke Gusan karena yang menjawab harus Gusan. Ini soal Bu Risma soalnya. Ini kan banyak yang bilang, bukan saya yang termasuk mungkin ya. Bu Risma ini hanya terkenal di Surabaya, bukan Jawa Timur. Tapi pada prakteknya kan Menteri Sosial yang ngurusi se-Indonesia kehidupan sosial. Seperti apa pandangan Gusan ketika menerima Jadi pinangan? ketika kita memilih seseorang, kan mesti kita lihat dulu ada nggak pilot project yang dikerjakan. Surabaya adalah pilot project dan orang merasakan itu semuanya, sehingga orang akan berharap beliau bisa menduplikasi tentang kesuksesan yang ada di Surabaya ini sampai di wilayah Jawa Timur. Nah, artinya beliau sudah terbiasa memegang teritori. Iya. Ya kan? Kalau orang sudah terbiasa memegang teritorial, maka cara berpikirnya pun tidak parsial. Jadi lebih komprehensif dan bisa menangani berbagai hal dalam multitasking dalam penyelesaian masalahnya. Dan saya kira masyarakat Jawa Timur sudah tahu lah tentang bagaimana enaknya Surabaya di zamannya Bu Risma, bagaimana taman-taman di jalan ini enak dan lain sebagainya. Saya pikir mereka sudah menikmati itu dan mereka berharap ingin menjadi Surabaya yang lain di kota-kotanya. Nah kalau itu yang diharapkan ya memang Bu Risma sudah tepat. Masih bawa segala peralatan lengkap Bu, istilahnya peralatan perang di mobil Bu ya? Ya masih lah. Karena nggak bisa kalau nggak pakai kayak gitu. Jadi saya kemarin juga yang diomongin Mas ini kan saya ke gunung di Pamekasan, ke atas gunung gitu, jauh sekali dari kota. Dari kota itu 2,5 jam kali. Terus tiba-tiba ada orang jatuh. Saya kan saya turun, berhenti dulu ditolong. Saya bilang saya berhenti ditolong. Orang-orang pada lari, Bu Risma gitu. Saya ya bingung. Loh aku juga tahu mereka aku gitu. Kan Bu Risma gitu kan. Saya pikir mereka kan nggak ada yang kenal. Itu di atas gunung jauh sekali. 2,5 jam dari Bangkalannya tuh. Teknologi juga ini mungkin ya Bu ya? Iya teknologi itu yang orang aku di Papua itu orang lihat Mama Risma katanya gitu. Iya, Kalau orang sana panggilnya kan Mama iya. pasti. Mama Risma gitu. Di NTT Mama gitu. Mama, aku kemarin cerita, aku nggak bisa dioperasi sana. Waktu Mama operasi di NTT, TTU, Wina, aku nggak bisa diterima katanya. Aku lari ke Atambua, dia bilang gitu. Dia tahu gitu loh. Jadi itu karena teknologi. Kalau menurut Bu Risma, sektor apa yang paling krusial di Jawa Timur ini? Pendidikan. Tadi PR-nya adalah bagaimana link and match pesantren itu bisa kemudian masuk itu. Tapi saya punya staff. Dia lulusan pondok pesantren. Dan dia percaya enggak? Ya. Dia seorang Hindu. Dia kuliahnya di IAIN. Kuliahnya di IAIN dan dia kumlot di IAIN. Staf di Kemensos sekarang jadi direktur, hebat sekali. Saya baru ketemu asli orang, maksudnya pegawai Kemensos yang ilmunya dari pesantren atau dia sekolah pesantren, kemudian IAIN, kuliah di IAIN, dia kumlot di IAIN, kemudian ngelamar di Kemensos. Perbandingan agama dia ngambilnya jurusan. Oh, teologi. Masuk di Kemensos. Saya ketemu dia di Mataram. Saat dia tugas di Mataram saat ada bencana. Saya pikir oke juga anak ini. Terus saya tarik dia ke sentra di Solo. Di Bekasi. Bagus dia di Bekasi. Terus sekarang saya jadikan direktur. Bagus itu. Bagus dia dari IAIN, dari pesantren IAIN, kemudian dia saya ajari direktur yang nangani untuk pengentasan kemiskinan, pengentasan bukan ya. Bagi bansos, pengentasan. Kalau bagi bansos mudah Bu ya. Iya, kalau bagi bansos. Tinggal dari daftarnya aja. Itu jago sekali dia. Okay. Iya, jadi makanya
Tapi memang butuh treatment untuk bagaimana dia mengerti itu. Mengerti untuk dia bisa bekerja. Nah, jadi begini. Sebetulnya menurut saya apapun background pendidikannya, asal treatmentnya untuk melangkah itu benar, itu saya yakin dia bisa bersaing gitu loh. Tidak masalah. Saya bisa bersaing. Saya ingat itu ada juga saat saya pergi ke China, itu yang nemenin saya itu anak dari lulusan pesantren di daerah Pantura itu, Pasuruan apa lupa saya, udah lama sekali. Saya diceritain siapa, sekarang dia jadi pegawainya Kemenlu. Gitu. Ada seorang disabilitas di Surabaya tunanetra. Saya ketemu dia SMP. Kemudian kamu butuh apa? Ya Bu, saya butuh laptop yang untuk tunanetra. Gitu. Oke, kita carikan dapat. Terus dia bisa masuk SMA, dia kuliah di UNER, sekarang di Kemendes. Tapi sering sama saya, kerja sama saya juga nangani untuk disabilitas. Iya. Jadi supaya menyemangati anak-anak yang tunanetra bahwa dia bisa lakukan itu. Tadi yang saya katakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semua mungkin bagi Allah. Iya, Gusan. Ya. Ini banyak yang bilang ini kedatangan atau ketika Gusan dipasangkan dengan Bu Risma ini memecah suara NU. Nah, apakah seperti itu, Gusan? Ya, saya tidak bisa mengatakan itu ya, tapi memang mau tidak mau kan di sini ceruk pasarnya itu gitu ya. Jadi NU sih nggak akan pecah ya. Mungkin artinya justru malah bisa menjadi pilihan kan. Ada opsi lain gitu ya. Ada opsi lain gitu kan. The winner all is NU kan, tidak ada masalah. Jadi sananya NU, sini NU, monggo gitu. Jadi kita kasih opsi ya kepada para pemilih. Bu Risma, kembali jadi lagi. Sebenarnya bukan Gusan, Bu Lulu juga dari NU gitu. Iya, jadi bukan hanya semua diarahkan ke sini tembaknya. Iya kan? Betul. Semua ngarahkan ke sini seolah semua nanya mau cah NU. Bu Lulu juga backgroundnya itu. Enggak bisa lah begitu. Sekarang kita enggak bisa seperti itu. Tergantung bagaimana masyarakat menyikapinya, Bu ya. Iya. Nah, ini Bu Risma, slogannya tadi Risma Gusan apa tadi Bu? Resik Jawa Timur. Nah, apa yang ini mau diresiki ini sebenarnya Bu? Dari slogan ini kan resik Jawa Timur. Sebetulnya teman-teman lebih tahu lah dari saya. tapi sebetulnya teman-teman lebih tahu dari saya karena sebetulnya kalau anggaran itu ya saya megang di Kemensos itu anggarannya tiap tahun turun. Bukan tambah naik, kok bisa? Turun. Tapi kan tergantung nembaknya. Kalau tepat sasaran, kita 1,5 tahun aja bisa mengeluarkan 35.000 orang penerima bansos, dia keluar dari penerima bansos. Bahkan yang pendapatannya sebulan 90 juta, ada yang 300 juta. Ini menarik ini. Saya dengar juga Bu Risma mendidik kaum disabilitas. Iya. Seperti apa itu proyeknya dari Bu Risma? Macam-macam. Jadi kan kita tergantung mereka basicnya tuh seperti apa. Betul. Ada yang seseorang itu karena dia bekerja, dulunya sehat, badannya kekar, tiba-tiba dia kena kesetrum listrik. Sehingga ini harus diamputasi, dua-duanya hilang. Nah, dia tukang kayu. Ya, dia jualan kayu, bambu gitu. Awalnya bambu. Tapi sekarang sudah berkembang jadi kusen, macam-macam. Nah, saat itu kalau dia harus ngangkut, awalnya dia pakai beca atau dia sewa. Nah, terus saya belikan motor listrik, tapi motor roda 3, tapi kita desain sesuai dengan kondisi disabilitasnya mereka. Jadi dia nyetir itu tangannya dimasukkan ke sini, jadi dia belok dengan gini. Gitu. Nah, sekarang ini dia per bulan 20 juta. Gitu. Terus kemudian ada anak disabilitas lengkap namanya Gading. Sebetulnya saya ada videonya. Dia asal Pekalongan. Dulu sehari itu dia jualan minuman itu macam-macam lah, rokok, kopi gitu. Itu sehari 300.000. Terus saya tahu itu saya belikan sepeda listrik. Saya kasih sepeda listrik sesuai kondisi disabilitasnya dia. Karena dia tangannya begini, kakinya kalau jalan itu merangkak dia. Merangkak, maka
kita kasih yang tangannya bisa dioperasionalkan. Sekarang pendapatan dia sudah 1.200.000 per hari. Nah sekarang sudah bisa beli motor sendiri, sudah punya kambing 18. Ya luar biasa. Kembali lagi ke Gusan ini. Ini kan semakin dekat Gusan. Ini 27 November ya. Kalau dihitung ya nggak sampai 2 bulan lah ini. Sudah harus running. Nah ini fokusnya apa ini sekarang untuk kampanye ini Gusan? Ya harus turun ke masyarakat, menyapa mereka. Perintah dari Bu Risma ke saya yaitu menyerap aspirasi dari mereka. Bahkan kita bikin posko pun bukan posko pemenangan, tapi posko serap aspirasi. Serap aspirasi ya. Serap aspirasi sehingga kita, andaikan Allah memberikan amanah kepada kita langsung gas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi turun terus. Saya hari ini tadi udah 3 titik dengan Ibu Risma berapa? Dan kita terpisah terus. Iya. Hanya karena memorandum dijajah bersatu ini. Wah. Iya. Nah, Bu Risma, sebelum ditutup ini mungkin ada harapan tersendiri untuk Bu Risma untuk warga Jawa Timur seperti apa? Pilkada ini kan kalau 3 pasangan ini kan makin seru. Jadi istilahnya makin ketat lah. Seperti apa Bu Risma? Ya, sebetulnya dari awal saya sampaikan bahwa ini tugas berat. Ya kalau menang itu tugas berat. Tugas berat sekali. Nah, tadi yang saya sampaikan ada beberapa data itu. Nah, karena itu saya dan Gusan ini semua hanya manusia biasa, punya keterbatasan. Seperti di Surabaya, kenapa cepat? Karena warganya ikut terlibat. Partisipasi warga, kemudian dari perguruan tinggi. Saya, teman-teman mungkin enggak tahu di background itu, kami dibantu kejaksaan, kepolisian, perguruan tinggi. Jadi saat keluar, saya sudah tidak menyalahi masalah hukum, sudah tidak kita sudah tidak perlu ragukan. Kemudian standar-standar sesuai dengan perguruan tinggi itu saya bawa di Kementerian Sosial. Bahkan saya ngambil irjen itu dari KPK, orang KPK yang katanya Pak paling galak gitu. Nah, itu luar biasa tuh. Gitu. Sampai sekarang nggak mau dia, kalau nggak itu pulang dia naik kereta api sampai sekarang. Nah, terus ada juga dari Baraskrim ngantor di kantor saya, sehingga kalau kita ada masalah dispute gitu langsung dibawa ke sana, diskusi udah selesai, sehingga kita keluar tenang gitu. Polisinya aman ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita bersama-sama pengusaha, media, saya yakin ini cepat. Karena kalau tidak, saya ngomong Gusan 5 tahun itu sebentar. Betul. Aku 3 tahun aja nggak kerasa bener kalau menteri Bu ya? Iya gak kerasa kalau menteri. Jadi sebentar, karena masalahnya kan selesaikan banyak. Semua orang punya mimpi kan. Semua orang punya mimpi, punya harapan, punya itu. Nah itu yang harus ditangani gitu. Nah makanya saya sampaikan kita harus bersama-sama. Kenapa Surabaya cepat? Tahu, saya ada cerita lucu, boleh ya ada waktu sebentar? Oh boleh Bu, silakan. Ya saya ngomong gini, satu saat kan mulai banyak tamu dari luar datang ke Surabaya toh. Saya ngomong ke warga Surabaya, ayo kita tersenyum nanti kalau ada itu. Tiba-tiba ada tamu saya bule ngejar saya sampai dia mau kehabisan napas. Teman tanya gini aja. Madam Mayor, kenapa orang Surabaya tersenyum semua? Apa nggak punya utang katanya gitu. Dia bilang, makanya itu kan artinya partisipasi gitu loh. Akhirnya keluar. Bahkan kemarin saya jadi menteri, saya bicara di PBB, ada yang tahu ini luar biasa Surabaya begitu-begitu. Ini teman lama yang di Surabaya begitu. Artinya kalau kita bersama-sama cepat sekali, karena persaingan ke depan ini bukan kita bersaing dengan Jawa Timur, dengan Jawa Barat, atau dengan Jakarta, atau dengan Kalimantan. Bukan, kita akan bersaing dengan dunia luar, karena WTO sudah jalan. Betul. Jadi sudah nggak bisa lagi dibatasi. Jangan sampai kita jadi penonton di kota atau di wilayah kita sendiri itu. Kita harus jadi tuan dan nyonya di wilayah kita sendiri begitu. Luar biasa. Sebagai penutup, Gusan, apa harapan Gusan bagi para pemilih, utamanya pemula ini, Gusan? Ya, untuk para pemula jangan pesimis dengan politik yang ada di Indonesia. Masih ada harapan bagi semuanya. Dan ternyata bukan hanya pemodal yang bisa masuk di dunia politik. Betul. Nggak punya duit. Ini gimana Bu nyiapin
duit apa? Gus aku juga nggak punya duit, udah jalan aja yang ada. Iya. Artinya membuka pikiran kepada para siswa dan juga para anak remaja sekarang, jangan merasa jengah dengan politik, masih ada harapan untuk bisa mengurus bangsa ini, tidak harus sebagai There is a will, ya gitu kan. there is a way. There's way. Iya. Pokoknya nang Ada kemauan, Ada ada jalan. gitu. cepet dan diresi istilahnya Bu ya. Terima kasih loh ini untuk Bu Risma yang sudah hadir di podcast dan Gosan. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sukses terus Jawa Timur dan sukses juga untuk Bu Risma dan Gosan. Terima kasih Mas. Demikian sahabat Memorandum TV podcast kita bersama calon Gubernur Jawa Timur Ibu Tri Risma hari ini dan Gosan. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.